Bu, saya bukannya marah atau bagaimana. Semua orang itu tidak sama, Bu. Jadi, kalau mau ngasih, ya udah saya bilang saya tidak perlu. Jadi semua itu tidak sama. Kalau ibu paksa untuk saya bilang, untuk dibilang jangan bu, itu kan uang 10.000 cukup banyak bu. Bagi saya, ya, saya baru tadi dapat, saya hanya kepengen pecel. Juga itu saya berpikir, saya tadi sudah bilang, bu, boleh tidak saya beli pecel 5.000? Ibu mengatakan boleh. Nah, saya baru dapat gajian bu. Ibu kalau nggak percaya nih gajian saya berapa bu? 50.000 bu, 51.000. Saya minta 5.000 aja. Ibu mengizinkan, kan kedua belah pihak sudah akad. Kalau ibu memang tidak mengizinkan, tidak apa-apa. Nah, ibu, saya paksa untuk dibeli itu kerupuk jadinya 10.000. Coba, 5.000. Memang 5.000 bagi ibu sedikit, tapi kan bagi orang yang di luaran sana mungkin lagi butuh bu 5.000. Mungkin kalau 1.500 atau berapa mungkin saya ikhlaskan bu atau gimana. Saya lagi berusaha untuk ikhlas juga, tapi ibu tahu tidak? Ibu pecel. Nah, gaji 51.000 itu buat saya berpikir nanti 4-5 hari buat saya makan, atau tidak nanti 2 hari buat besok saya makan. Ibu ambil segitu 5.000 kan lumayan bu. Kalau bagi saya, bagi gaji guru honor tuh berapa bu? Sebulan loh itu saya itu. Kemarin karena banyak libur, saya dibayar nih 50.000. Saya dipaksa untuk beli kerupuk ibu. Saya sudah bilang, saya mau marah juga bagaimana. Saya udah bilang bu, jangan. Gak apa-apa. Buat genepin 10.000 biar nanti kembali. Jangan bu, saya tidak mau. Dipaksa coba. Bagi penjual atau bagi siapapun tidak semua orang itu sama ya. Saya tidak minta dikasihani atau bagaimana, tapi kan saya berpikir ini buat pelajaran lah buat kalian semua. Jangan kalau seperti itu. Paling tidak kalian secara tidak langsung menzolimi orang tersebut loh. Kalian berdagang tapi dengan cara memaksa, hanya untuk kepentingan kalian. Saya sudah bilang tadi, bu, mohon maaf, bisa tidak saya beli 5.000 aja? Ibu itu bilang bisa, emang mau beli berapa, tapi tidak komplit ya, karena kami juga mau, ya tidak apa-apa, emang saya maunya sayurannya aja, saya mau sayur-sayuran daun pepaya, singkong, ataupun kangkung. Saya tidak minta apa-apa, memang saya niatnya hanya mau beli pecelnya aja, tapi ibu paksa saya untuk beli kerupuk. Hasil uang saya tinggal 40.000 pun juga saya itu masih ada keperluan untuk hal yang lain. Kan tidak perlu saya ceritakan, bu. Atau pedagang yang lain, kalian jangan kayak gitulah. Uang pun kalau saya jadi pedagang pun, uang 500 pun juga akan saya perhitungkan untuk bagi si penjual. Kan kita tidak pernah tahu siapa yang beli. Dia butuh makan atau apa. Saya mau beli itu aja saya berpikir. Cukup gak ya buat. Nah, saya berpikir ya sudah cukup, makanya saya beranikan saya mau beli 5.000, bu. Ya, kayak gitu. Tolong bagi pedagang semua, tidak semua sama. Tidak semua orang itu sama, mempunyai jalan ceritanya yang masing-masing. Jadi tolong please, kucu please. Ya, apalagi saya guru honor, saya harus ngajar dan juga saya ngojek. Kalau tidak dengan mengandalkan gaji guru honor berapa? Nih. Lihat tidak? Kelihatan? Tidak. Mungkin kebalik ininya. Ya. Saya juga tidak tahu ya kenapa ya. Setiap kalau saya ke pedagang kaki lima ataupun apa, mungkin karena ibu itu melihat saya pakai baju seperti ini dengan dandan. Lah kan saya menyesuaikan. Saya sedang ngajar, habis pulang ngajar saya mau makan, lapar, saya beli pecel itu tadi. Mungkin karena dengan postur saya, dengan gayanya saya mungkin kayak layaknya, mungkin kebanyakan ya orang menilai saya tuh kayak tidak mungkin dia ini banyak duit. Orang kenapa sih selalu melihat dengan cara penampilannya? Apa perlu saya pakaian compang-camping harus saya liatin biar dapat beli pecelnya murah? Ya tidak kayak gitu juga, karena saya habis pulang ngajar, saya mau makan, mau beli pecel itu. Ibu itu paksa. Hasilnya kayak gitu. Janganlah kalian ini semua pedagang, setiap pembeli itu tidak sama. Bahkan ada satu kali saya mau cerita ya sama kalian. Ya mungkin dia jeli kali, tapi memang saya jadi bercerita, ada satu kali saya pernah beli
aduh saya kepengen sekali durian. Setiap kali saya mau makan durian aja saya berpikir, kan tahu sendiri durian harganya mahal. Saya hanya bilang sama Allah, ya Allah saya pengen durian gitu. Gimana caranya? Nah ada lah satu, saya jalan habis ngojek gitu ya. Eh, bukan ngojek, saya habis dari sekolahan tapi sambil ngojek pada saat itu. Mungkin pakaian saya juga tidak terlalu bagus tapi sedang lah bagus lah. Nah ada satu kali saya bilang sama abangnya, bang yang 10.000 mana? Karena ada logo 10.000 di situ. Oh yang ini, tapi kan rasanya amburadul bang, dia bilang gitu. Oh oke, tidak apa-apa pak, nanti ntar bang, nanti saya pilih-pilih aja, tidak apa-apa. Ya buat rasa kepengen saya, karena saya suka banget durian. Karena mungkin kalau saya beli durian paling murah 35.000, oke lah saya tidak mau cerita, let's saya 35.000 itu kecil bagi kebanyakan orang ya yang punya uang. Tapi kalau bagi yang tidak punya uang 35.000, ya Allah itu tuh besar. Kalian pun tidak pernah mengalami hal yang di titik yang mungkin layaknya orang-orang mungkin di luaran sana seperti apa. Mungkin bagi saya uang 500.000 pun juga kecil bagi ya kayak saya, tapi di luar sana bahkan lebih besar bagi orang yang tidak punya uang. Uang 500 perak loh, istilahnya itu bisa jadi uang yang sangat berharga bagi orang yang tidak punya uang. Nah, ada satu kali, ya sudahlah saya mau cerita yang untuk berkaitan makan durian. Abang itu dia bilang, ya udah bang, ini nanti saya pilihkan yang bagus-bagus. Iya, saya makanlah, saya beli ya bang, ya ini nanti kalau tidak enak gimana, tetap bang saya bayar. Nah saya bilang kayak gitu aja. Ya sudah, pada saat saya makan saya dapat yang zong, rasanya asam bang, ini asam banget. Ya udah saya beli satu lagi. Nah pas lagi beli satu lagi, terus saya bilang, ini sama bang, rasanya masih jong. Nah pas lagi habis dia bilang masih jong, pas abangnya itu bilang masih jong, pas dia bilang kayak gini, bang yang ini aja deh saya ambilin, harganya 15.000 aja, padahal itu harga yang 25.000 loh. Dia kasih dengan harga buat saya 15.000. Terus saya bilang, jangan bang, nanti saya uangnya tidak ada dan tidak cukup, saya bilang gitu. Apa-apa bang, ini mau buat kamu 15.000 aja. Dia bilangnya bang atau pak, saya lupa waktu pada saat itu. Nah pada saat itu dia bilang gini, pada saat dia bilang apa-apa, nah kami ngobrol singkat cerita, kenapa bang kok mau kasih saya harga segitu? Bukannya apa pak, karena kalau pas tadi bapak minta dengan harga uang 10.000, kan saya berpikir mungkin kalau ayah saya di posisi kayak bapak gimana ya. Nah dia bilang kayak gitu ke saya langsung berpikir, ini anak ini kayaknya sampai sejauh itu berpikir kayak layaknya mungkin saya menjadi pengusaha orang kaya gitu. Mungkin saya akan berpikirnya kayak gitu juga. Jadi aneh, saya bilang baik sekali, saya sampai sempatkan, bukan sempatkan, karena ya saya tidak perlu jelaskan lah, keluarlah doa-doa indah buat orang tersebut yang telah memberikan saya. Tidak perlu lah hal-hal yang kayak gitu. Maksudnya apa sih yang dia pikirkan sampai segitu ya, dia karena melihat apa yang dia rasakan, empatinya ada. Nah dia sampai bilang kayak gitu, dan saya sempat doakan juga. Bukan berarti saya mau ria atau biar tidak, ya itu apa yang saya alami sampai segitunya. Itu penjual yang sangat baik yang memberikan saya dengan harga yang cukup lumayan murah, karena saya kepengen durian itu ya cukup lumayan lah, harga 35 sampai 25.000, tapi itu ada 25.000 di harga dengan 15. Gak apa-apa bang, ini buat abang. Akhirnya saya bisa makan durian yang cukup enak yang dengan harga 25.000, mungkin bahkan bisa 30.000, 25.000 itu, karena cukup enak dan cukup lumayan besar. Nah itulah makanya pada saat saya bilang pada saat sama abangnya, makasih banyak ya bang, mungkin kalau nextnya pastinya saya akan mau beli kayak gini. Sebenarnya saya mau bilang istilahnya, saya mau bilang saya nggak punya uang, kan malu juga, saya tidak mau dibilang kayak gitu kan. Modelannya kan pakaiannya saya juga tidak comang-comang, saya tidak mau berpura-pura hal kayak gitu juga, tapi dia peka hal kayak gitu. Sampai saya bilang, enggak, tadi saya lihat bapak pas lagi minta itu, saya mikir langsung gimana kalau bapak saya yang minta kayak gitu. Nah sampai segitunya loh orang penjual dan pedagang tersebut. Nah jadi intinya tidak semua orang tuh sama. Jadi kita berpikir mau uang 500 rupiah ataupun 1.000 pun tidak sama bagi kebanyakan orang. Mungkin banyak orang yang punya uang banyak itu kecil, tidak perlu saya bahas hal yang kayak gitu, pasti udah banyak kan. Saya cuma jangan kau samakan lah pukul rata. Kenapa kamu bisa guru, kan pasti kuliah. Nah kamu memang, saya cerita juga kalau saya kuliah itu dengan biaya apa dan bagaimana, kan tidak sama. Saya bukan privilege yang orang tua saya itu bangsawan. Hah? Sudah ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.